IMC atau Integrated Marketing Communication, yaitu adalah konsep perusahaan dalam mengkoordinasi berbagai saluran komunikasi untuk mengirim pesan yang jelas, konsisten, dan meyakinkan konsumen dengan adanya perusahaan dan produknya. Tujuan dari IMC supaya dapat mempengaruhi masyarakat untuk mengingat dan mengetahui produk Anda secara psikologis dan memiliki niat untuk membeli dan sampai akhirnya menggunakan produk tersebut. Penerapan strategi IMC yaitu yang pertama adalah tujuan adanya IMC yaitu dengan menyampaikan pesan di dalam produk secara konsisten hingga pada akhirnya konsumen memahami dan mengerti sebuah produk tersebut yang telah disampaikan. Kedua, kegunaan IMC juga dapat membangun sebuah citra atau image terhadap suatu produk pada perusahaan. Tidak hanya pesan produk tertentu saja, namun produk lainnya konsumen akan lebih memahami seperti logo, konten, dan juga pesan suara ataupun packaging yang ada di produk sehingga menghasilkan sebuah merek dan produk lebih mudah diingat dan diketahui. Dalam menerapkan IMC tidak hanya berguna dalam menciptakan pengalaman konsumen saja, namun akan canggihnya teknologi digital kita ini sekarang, konsumen tidak hanya mencari produk atau pelayanan, akan tetapi konsumen juga membutuhkan review produk atau pengalaman pemakai produk yang benar-benar sesuai kebutuhan. Contohnya bisa melalui promosi selebgram, youtuber, ataupun public figure ya. Dengan melalui pesan produk atau pemasaran produk di dalam strategi integrated communication atau IMC, konsumen yang sudah merasakan produk tersebut akan ikut membantu menentukan bagaimana pesan produk bisnis yang telah tersampaikan kepada masyarakat sehingga menghasilkan keuntungan yang lebih baik dan lebih besar lagi bagi bisnis kita. Lalu kita masuk ke dalam pembahasan kedua, yaitu tentang selling dan sales management. Pengertian dari penjualan dan pemasaran ini seringkali dipahami segala sesuatu yang sama, padahal kenyataannya kedua hal tersebut adalah sesuatu yang berbeda. Walaupun satu sama lain memiliki keterkaitan masing-masing, pemasaran dari sudut pandang sebagai filosofi adalah suatu cara pandang yang menempatkan konsumen sebagai titik sentral perhatian dalam kegiatan bisnis untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan dari sudut pandang aktivis sebagai suatu sistem keseluruhan dari suatu kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan juga mendistribusikan barang jasa ide kepada pasar untuk mencapai tujuan organisasi. Lalu peranan manajemen penjualan adalah mengadministrasikan fungsi penjualan tatap muka dalam marketing mix. Peranan administrasi ini adalah mencakup perencanaan, manajemen, dan pengendalian program-program penjualan. Di samping itu juga penarikan pelatina, pengkompensasian, pemotivasian, dan juga pengevaluasian personalia penjualan lapangan. Lalu apa sih pentingnya manajemen penjualan ini? Yang pertama adalah semua organisasi membutuhkan manajemen penjualan dengan berbagai aktivitas, tenaga penjual, peralatan, biaya, dan sumber daya lainnya untuk terciptanya sebuah kondisi yang baik. Lalu yang kedua ada kelemahan dalam bidang penjualan yang mempunyai dampak langsung dan dirasakan oleh organisasi. Lalu yang ketiga, terdapat banyak peluang karir yang bisa diperoleh oleh tenaga kerja perusahaan di dalam bidang penjualan ini. Lalu yang keempat adalah setiap orang dan organisasi pada prinsipnya adalah seorang penjual. Lalu yang berikutnya ada perbedaan pengelolaan penjualan dan melakukan penjualan. Pada tahap ini penjualan dilakukan dengan cara yaitu pertama adalah menetapkan tujuan penjualan. Manajer penjualan melakukan peraturan dengan mempertimbangkan tujuan pemasaran secara keseluruhan, kebijakan serta strategi dan serta juga kriteria kendalinya. Lalu yang kedua adalah memperkirakan volume penjualan di banyak perusahaan.
Manajer penjualan diikutsertakan sebagai anggota tim pemasaran yang membahas hal-hal tersebut. Proses pembahasan biasanya dimulai dengan melakukan perkiraan terhadap volume penjualan untuk periode berikutnya. Lalu yang ketiga ada hubungan antara perkiraan dengan penentuan target perkiraan volume penjualan akan merupakan tulang punggung bagi tujuan-tujuan manajemen penjualan. Perkiraan tersebut akan mempengaruhi rencana-rencana yang akan disusun oleh manajer penjualan dan pada saatnya nanti akan terjadi hal sebaliknya. Faktor yang mempengaruhi penjualan. Jadi dalam mempraktekkan penjualan dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut. A. Kondisi dan kemampuan penjual, transaksi penjual beli atau pemindahan hak memiliki secara komersial atas barang dan jasa itu pada prinsipnya. Melihat dari dua pihak, yaitu penjual sebagai pihak pertama dan pembeli sebagai pihak kedua, di sini penjual harus meyakinkan kepada pembeli agar berhasil mencapai sarana penjual yang diharapkan. Kedua itu adalah kondisi pasar. Kondisi pasar sebagai kelompok pembeli atau yang menjadi sarana dalam penjualan dapat pula mempengaruhi kegiatan penjualan itu sendiri. Adapun faktor-faktor kondisi agar yang perlu diperhatikan adalah yaitu yang pertama adalah jenis pasar tersebut. Maksudnya itu apakah pasar konsumen, pasar industri atau pasar penjualan, serta pasar pemerintah. Ya, yang kedua itu adalah kelompok pembeli atau segmen pasar. Yang ketiga daya beli. Yang keempat adalah frekuensi pembeliannya, dan yang terakhir adalah keinginan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri atau pembeli. Modal akan lebih sulit bagi penjual untuk menjual barangnya apabila barang yang dijual tersebut belum dikenal oleh calon pembeli atau pembeli lokasi pembeli jauh dari tempat penjual. Dalam keadaan seperti ini, penjual harus memperkenalkan terlebih dahulu atau membawa barangnya ke tempat pembeli. Untuk melaksanakan maksud tersebut diperlukan adanya sarana atau usaha seperti alat transportasi, tempat peragaan untuk penjual di dalam perusahaan maupun luar perusahaan. Yang kedua adalah kondisi organisasi perusahaan. Pada perusahaan besar biasanya penjual ini ditangani oleh bagian tersendiri. Bagian penjual yang dipegang orang-orang tertentu atau ahli di bidang penjual lainnya. Hal perusahaan kecil di mana masalah penjual ditangani oleh yang melakukan fungsi lainnya. Hal ini disebabkan karena jumlah tenaga atau kerja lebih sedikit. Sistem organisasi yang lebih sederhana, masalah-masalah yang dihadapi serta sarana yang dimiliki juga tidak sepadan jumlahnya. Jadi sistem organisasinya lebih sederhana. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu proses manajemen penjualan. Jadi ada beberapa proses ya. Setiap ada proses penjualan mempunyai strategi penjualan ditetapkan, maka untuk selanjutnya maka manajemen tentu harus melaksanakan dan mengelola pelaksanaan penjualan kegiatan pengelolaan. Dimulai dari perencanaan penjualan yang meliputi pengalaman pasar dan pasar mediasi organisasi dan struktur organisasi. Penjualan meramalkan penjual menutup objektif penjualan dan manajemen waktu, dan di dalam penentuan tujuan harus
teruntukan dari tujuan perusahaan pada tingkat manajemen yang lebih tinggi tingkatannya. Tujuan penjualan terdiri dari tujuan korporasi, unit bisnis pemasaran, dan penjual yang beberapa tingkat sampai ke tujuan individu tenaga penjual. Seperti yang sudah disampaikan pada materi sebelumnya, kita sudah mengetahui apa itu EMC dan Selling Sales Management. Seperti yang kita ketahui, EMC bertujuan untuk mempengaruhi konsumen agar mengetahui produk kita secara psikologis serta memiliki niat untuk membeli dan pada akhirnya menggunakan produk tersebut. Studi kasus yang dapat kita ambil dari contoh penggunaan EMC dan Selling Sales Management yaitu pada PT Halo Rumah Bernyanyi. PT Halo Rumah Bernyanyi adalah sebuah PT yang menaungi beberapa karaoke yang ada di Indonesia. Contohnya Hello VK TV dan Inul Vista. PT Halo Rumah Bernyanyi berusaha melakukan berbagai aktivitas komunikasi pemasaran agar brand awareness dapat diciptakan secara maksimal di benak konsumen. Perencanaan dan eksekusi EMC di PT Halo Rumah Bernyanyi dilakukan di dua ranah yang berbeda. Contohnya di perencanaan EMC di Hello FKTV Yogyakarta dan Inul Vista FKTV di The Park Mark Solo. EMC tersebut dipercayakan kepada Operation Director dan Marketing Director dari PT Halo Rumah Bernyanyi. Operation Manager Inul Vista di Park Mark Solo bertindak sebagai pihak yang menjembatani perencanaan dan eksekutor aktivitas komunikasi pemasaran. Sedangkan pihak yang turun lapangan dan menjadi eksekutor aktivitas komunikasi pemasaran terpadu adalah Marketing Officer Hello FKTV Yogyakarta dan Innovista FKTV The Park Mark Solo. PT Halo Rumah Bernyanyi mengatakan bahwa dengan menggunakan sistem EMC dan Selling and Sales Management dapat menambah nilai dari rencana komprehensif dan mengevaluasi peran strategis dari 5 disiplin ilmu komunikasi yang paling sering digunakan dalam aktivitas pemasaran, yakni advertising, direct marketing, sales promotion, personal selling, and public relation. Penggabungan disiplin ilmu ini bertujuan untuk memberikan kejelasan, konsistensi, dan diharapkan berdampak pada hasil komunikasi dan marketing secara maksimum.